wabarakatuh. Terima kasih kepada para Bapak Ibu atas waktunya. Hari ini ulun ada tugas PPD yaitu tentang P3 Seminar Penelitian Tindakan Keras. Perkenalkan, nama ulun Musli Skiri, Guru Pendidikan Agama Islam Unit Gereja SD Negeri Pasar Senen 1. Di sini ada latar belakangnya. Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam perkembangan anak, termasuk dalam menghafal Al-Quran, yaitu menghafal Al-Quran terutama di usia dini, memiliki banyak manfaat baik dari segi spiritual maupun kognitif. Namun banyak siswa yang menghadapi kesulitan dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran, termasuk surah An-Nas, akibat kurangnya motivasi dan juga metode pembelajaran yang kurang menarik. Media audiovisual terbukti efektif dalam meningkatkan minat dan juga pemahaman siswa dalam proses belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penggunaan media audio visual dapat meningkatkan kemampuan menghafal siswa di SDN Pasar Senen 1, Kecamatan Amuntetemeh. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan kemampuan menghafal surah An-Nas pada siswa kelas 2 di SDN Pasar Senen 1. Yang kedua, apa saja respon siswa terhadap penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran Al-Quran. Yang terakhir atau yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil menghafal siswa sebelum dan setelah penerapan media audio visual. Tujuan di sini adalah dari penelitian, satu, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media audio visual dapat meningkatkan kemampuan menghafal surah An-Nas pada siswa kelas 2 di SDN Pasar Senen 1. Yang kedua adalah untuk mengevaluasi respon siswa terhadap penggunaan media audio visual dalam pembelajaran Al-Quran. Yang ketiga atau yang terakhir, untuk menganalisis perbedaan hasil menghafal siswa sebelum dan setelah penerapan media audio visual. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama bagi siswa, yaitu meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran, khususnya surah An-Nas, serta meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Yang kedua, apa manfaat bagi guru, yaitu memberikan wawasan baru tentang penggunaan media audiovisual sebagai strategi pembelajaran yang efektif, serta sebagai acuan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Yang ketiga, apa manfaat bagi sekolah, yaitu menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagi peneliti, selanjutnya adalah menjadi dasar untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai penggunaan media dalam pembelajaran agama di sekolah dasar. Di sini ada beberapa ciri visual. Yang pertama, menggabungkan elemen audio dan juga visual. Media ini mengintegrasikan suara atau audio dan juga gambar ataupun bisa disebut visual untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah cirinya interaktivitas. Banyak media audiovisual memungkinkan interaksi dengan penggunaan, meningkatkan keterlibatan. Dan ketiga, penggunaan dengan teknologi, memanfaatkan teknologi yang terkini seperti video, presentasi digital, dan juga animasi. Yang keempat adalah ciri audiovisualnya adalah meningkatkan pemahaman, memudahkan pemahaman materi yang kompleks melalui visualisasi dan juga penjelasan yang disertai suara. Dan yang kelima, cirinya adalah beragam format tersedia dalam berbagai format seperti film, video ataupun slide presentasi dan juga aplikasi multimedia. Fungsi dari audiovisual ini adalah yang pertama, menyampaikan informasi, menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan juga mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran, membantu dalam proses pembelajaran dengan memfasilitasi berbagai gaya belajar. Yang ketiga, memperkuat retensi, meningkatkan daya ingat dan juga retensi informasi di kalangan siswa. Dan yang keempat, mengembangkan kreativitas, yaitu mendorong siswa untuk berkreasi dalam menyampaikan informasi.
situasi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menarik perhatian, membuat materi lebih menarik sehingga siswa lebih fokus dan juga terlibat. Di sini ada macam-macam dari media audio dan visual. Yang pertama bisa dengan menggunakan video, yaitu rekaman yang bergerak yang menggabungkan gambar dan juga suara. Yang kedua macamnya ada dengan cara menggunakan film, yaitu medium sinema yang biasanya digunakan untuk pendidikan ataupun hiburan. Yang ketiga bisa dengan animasi, yaitu gambar yang bergerak yang dibuat dengan teknologi komputer. Yang keempat adalah presentasi multimedia, yaitu dengan slide yang dilengkapi dengan teks, gambar, audio dan juga video. Yang kelima atau yang terakhir adalah podcast, rekaman audio yang dapat didengarkan kapan saja, sering digunakan untuk diskusi atau narasi. Terus manfaat selanjutnya adalah yang pertama meningkatkan pemahaman, membantu siswa memahami materi dengan lebih baik melalui ilustrasi visual. Yang kedua meningkatkan motivasi, menarik minat siswa dan membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, yaitu dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran mandiri. Yang keempat yaitu daya tarik visual, menarik perhatian dan juga membantu dalam menyampaikan emosi ataupun pesan dan dengan lebih efektif. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah ketersediaan sumber belajar, banyaknya sumber daya yang tersedia memudahkan akses informasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu, yaitu media audio, visual dan suara. Yang pertama adalah kelebihannya apa? Yang itu meningkatkan daya tarik. Suara yang menarik dapat menambah keefektifan penyampaian informasi. Yang kedua adalah memfasilitasi pemahaman, yaitu suara narasi membantu menjelaskan konteks yang sulit dipahami hanya dengan visual. Yang ketiga adalah kelebihannya mendorong keterlibatan. Audio dapat menambah elemen interaktif dan juga membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Dan selanjutnya adalah kekurangannya. Satu, ketergantungan pada teknologi, memerlukan perangkat dan koneksi yang baik untuk berfungsi optimal. Yang kedua adalah gangguan suara, lingkungan yang bisa dapat mengganggu pemahaman siswa terhadap materi. Dan yang kelima, kekurangan adalah variasi kualitas suara. Kualitas suara yang buruk dapat mengurangi efektivitas yang disampaikan. Yang keempat adalah keterbatasan audiensi. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan memahami materi hanya melalui audio tanpa dukungan visual. Ada beberapa siklus yang ulun lakukan adalah yang pertama siklus 1, deskripsi pembelajarannya. Yang pertama dilakukan pengenalan penggunaan media audio visual dalam pembelajaran surah An-Nas. Siswa diberikan video yang menjelaskan ayat-ayat surah An-Nas, ikuti dengan sesi diskusi. Yang kedua adalah hasil dari tes menghafal, yaitu yang pertama sebelum siklus rata-rata skor menghafal siswa adalah 60. Setelah pembelajaran rata-rata skor meningkatkan menjadi 75. Peningkatan ini menunjukkan bahwa media audiovisual mulai memberikan dampak positif. Terus untuk respon siswa, yang pertama sebagian besar itu siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dari kuesioner yang dibagikan, yaitu sekitar 80%. Siswa menyatakan bahwa mereka menikmati pembelajaran yang menggunakan media tersebut. Untuk observasi di sini adalah yang pertama, selama pembelajaran itu terlibat peningkatan keterlibatan siswa dalam diskusi. Namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan menghafal bagian tertentu dari ayat. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, peningkatan kemampuan menghafal, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual secara signifikan meningkatkan kemampuan menghafal siswa kelas 2 di SD Pasar Senen 1. Hasil dari tes menghafal tadi menunjukkan peningkatan yang konsisten dari siklus pertama hingga siklus ketiga. Yang kedua, respon positif dari siswa adalah sebagian besar siswa menunjukkan antusiasme dan motivasi yang tinggi terhadap pembelajaran yang menggunakan media audiovisual. Respon yang positif ini tercermin dalam kuesioner yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa itu merasa lebih mudah menghafal dan juga menikmati proses pembelajaran. Yang ketiga adalah kesimpulannya, efektivitas pembelajaran penggunaan berbagai jenis media audiovisual itu termasuk video, audio dan juga animasi
terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman dan retensi siswa terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir adalah partisipasi aktif, yaitu dengan pembelajaran yang menggunakan media audiovisual tadi mendorong keterlibatan aktif siswa sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan menyenangkan. Dari beberapa penjelasan tadi, judul dari P3 ulang adalah meningkatkan kemampuan menghafal siswa melalui penggunaan media audiovisual pada materi Quran Surah An-Nas di kelas 2 SDN Pasar Seri 1 Kecamatan Amadya Tengah tahun 2024 2005. Oke, terima kasih. Jadi penjelasan dulu mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.